orang-orang zindik, munafik yang berpura-pura menjadi orang Islam. Mereka ini akan bisa hidup, bertahan, nyaman kalau tidak dihadapkan dengan hadis. Secara umum ahlul bidah seperti itu. Ketika dihadapkan dengan Al-Quran masih bisa ngeles, masih bisa. Yang tidak bisa itu kalau dihadapkan dengan sunnah, dengan hadis. Itu salah satu nasihat Umar. Umar pernah mengatakan di atas mimbarnya, kelak akan muncul ahlul bidah, firqah-firqah dolal, aliran-aliran sesat. Kata Umar, jangan lawan mereka dengan Al-Quran. Jangan lawan mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Lil Qur'ani wujuh. Al-Quran mempunyai banyak wajah. Bisa dilarikan ke sana kemari terserah yang bersangkutan. Orang yang malas sholat saja ada ayatnya. Ya, benar kan waktu itu kita bahas. Ada ayat buat orang yang malas sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Orang yang membiarkan anaknya tidak sholat, istrinya nggak pakai jilbab, nggak mau dipaksa, nggak mau maksa. Ada ayatnya nggak? Ada. La ikraha fid din. Nah, lihat. Suka-suka dia. Orang awam dengernya iya juga. Oh iya juga ya, nggak ada paksaan dalam agama. Nah, maka istrinya nggak sholat, anaknya nggak pakai jilbab, ya jangan dipaksa lah. Nah itu dia. Itulah Al-Quran dilarikan ke sana kemari, bisa. Termasuk bahkan orang yang mengatakan semua agama sama, semua agama bisa masuk surga, semua agama benar. Ya, itu ada ayatnya, dan ketika dibantah dengan Al-Quran masih bisa ngeles. Waktu itu pernah kita bahas. Debat antara ketua MUI Jawa Barat waktu itu ya, tahun berapa itu, dengan si Ulil tokoh Jil itu, kesannya dia menang. Kesannya si Ulil menang. Karena apa? Karena ketua MUI ini berkutat di ayat. Persis seperti ucapan Umar. Berkutat di ayat-ayat terus yang dibawa, dia selalu bisa ngeles. Dia sudah pelajari 30 juz itu, karena orang liberal kan bukan orang bodoh. Mana nih ayat-ayat yang sering dibawakan oleh para salaf itu. Dipelajari, termasuk inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang akan diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Bagi kita kan jelas ini terang benderang. Bagi dia masih bisa ngeles. Waktu itu dia bilang di hadapan ketua MUI itu, Bapak tahu apa yang dimaksud dengan Islam? Nah, Islam itu kan bentuk masdar dari aslama, yuslimu, islaman. Emang benar kan? Islam itu kan bentuk masdar dari aslama, yuslimu, islaman. Apa aslama, yuslimu, islaman? Berserah diri. Maksud Islam di sini, yang berserah diri itu bukan nama agama. Tapi siapapun dia, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Buddha, mau Hindu, yang penting dia berserah diri kepada Tuhan. Nah, Islam dia akan diterima agamanya. Bisa ngeles kan? Nah, itu kalau pakai ayat. Ya namanya debat kan menang-menangan, suka-suka dia. Ya kan? Masing-masing kan punya pengikut sendiri-sendiri. Memang debat seperti itu. Si A dengan si B debat, maka yang tadinya mendukung A akhirnya mendukung B, itu jarang sekali. Yang tadinya mendukung B akhirnya mendukung A setelah selesai debat, jarang sekali. Yang mendukung A tetap mendukung A, yang mendukung B tetap mendukung B. Kalau debat, maka nggak usah debat-debatan seperti itu. Tetap aja, ya, yang salaf, yang bid'ah, gitu. Nggak usah. Kecuali ngaji, terus ilmu. Nah,
seandainya ketua MUI ini memakai apa yang dinasihatkan oleh Umar 1400 tahun yang lalu, Umar mengatakan di atas mimbarnya, jangan lawan mereka dengan Al-Quran, lawanlah dengan sunnah, dengan hadis. Coba satu hadis saja. Man sami'a bi, kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar namaku diutus, Yahudiyun kana au Nasraniyun, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia apapun, Buddha, Hindu, Konghucu, kok mendengar namaku Muhammad sudah diutus, lalu dia tidak mengikuti syariatku, tidak sholat seperti sholatku, tidak puasa seperti puasaku, tidak bermanhaj seperti manhajku, tidak berakidah seperti akidahku, maka apa kata Nabi? Dia kekal di neraka selama-lamanya. Kira-kira Ulil mau ngomong apa coba kalau dibawakan hadis ini? Ya, tidak mengikuti Nabi SAW. Apa iya Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu mengikuti Nabi? Yang Muslim aja banyak yang tidak mengikuti Nabi. Diam. Kalau dibawakan hadis, kalau dibawakan sunnah, ini menunjukkan pemahaman Umar yang luar biasa, dalam sekali pemahamannya. Padahal beliau tidak diajari oleh Nabi untuk mengatakan seperti itu, tapi pemahaman beliau dari sabda Nabi selama ini, selama 23 tahun. Beliau bisa memahami, lalu beliau disimpulkan oleh Umar, bahwa tidak bisa membantah ahlul bidah itu hanya dengan ayat Al-Quran. Untuk membuat mereka diam, mati kutu, pakai sunnah, pakai hadis. Oleh karena itu, orang-orang zindik ini kan tahu tuh. Ini kan bagian dari proyek mereka. Proyek itu dimulai di zaman Nabi SAW. Diawali pendeta yang mendatangi Ka'ab bin Malik. Apa bukan proyek ini? Berarti mereka mengawasi keadaan kaum muslimin. Ketika Ka'ab bin Malik, Muroroh, dan Hilal, 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ini dikucilkan oleh Rasul dan para sahabat. Didiamkan, tidak diajak bicara, tidak diberi salam, salamnya tidak dijawab. Bahkan disuruh berpisah dari istrinya. Terkucil 3 orang ini didatangi oleh utusan Nasara. Ini menunjukkan bahwa diincar kaum muslimin itu. Dan itu kan ucapan Ka'ab bin Malik bahwa ini ujian, ini ujian. Tapi aku merasa kecil dengan ujian ini dibanding dengan ujian bagaimana aku didiamkan oleh Nabi dan para sahabat. Maka terus sampai hari ini orang kafir nggak pernah diam, terus mengawasi kaum muslimin, lemahnya di mana, diserang dari mana. Maka antum jangan mau dibohongi oleh Yahudi dan Nasrani. Damai bersama. Ini kadzab mereka. Tentu kita tidak ragu dengan firman Allah. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridha denganmu sampai engkau mengikuti milah mereka, agama mereka. Enggak mungkin kita ragu dengan firman Allah ini.